Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ado Sunandar dengan nomor NIM 250109113490. Merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Profil Umar bin Khattab pada kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Baik. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai aktivitas belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli ya Allahu ya Rahman ya Sabur salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak akan absen dulu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 30. Ya, kalau misalkan hadir, silakan berdiri dan angkat tangan. Bisa dipahami? Oke. Ya. Ahmad Mujib. Oke. Aisyah Dwi Sipa. Oke. Alfiansa Fahriji. Oke. Ali Najmu. Oke. Priska Indah Lestari. Oke. Priska Nur Ajiliyah. Oh iya. Dan Jahwa Fathiah Azizah. Ya, oke. Nah, oke anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak di sini pengen kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Untuk itu silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Ya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah
jiwanya negaranya. untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Negeriku yang suci, Indonesia Raya, merdeka. merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Oke, Bu, ya, sebelum kita mulai pembelajaran, nah, Bapak ingin menanyakan, nah, untuk pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, itu baru sampai mana? Ada yang tahu? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Terima kasih kepada Hasan, ya. Bapak akan ulangi lagi, ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu adalah khalifah yang pertama menggantikan ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian ya namanya diganti, bukan lagi Nabi, tetapi menjadi khalifah, ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan ya tentang profil Umar bin Khattab. Nah, ya. Umar bin Khattab perlu kalian ketahui adalah khalifah yang kedua. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak mau nanya nih kepada kalian. Kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun kenabian ke-6 pada sekitar tahun 616 Masehi. Ya, terima kasih. Ya, ya betul ya. Nah, Umar bin Khattab masuk Islamnya itu ya pertama Umar bin Khattab itu adalah orang yang membenci terhadap Islam, ya. Nah, pernah waktu itu Umar bin Khattab membawa pedang, ya, mau berangkat ke rumah Nabi. Ya, niatnya mau membunuh. Nah, ketika di perjalanan ada orang Arab, ya, menegur Umar. Nah, bahwasanya adiknya yang bernama Fatimah itu sudah masuk Islam. Kemudian Umar kembali lagi ke rumahnya dan melihat adiknya. Nah, setelah berjalan ke rumahnya, kemudian bisa betul Fatimah sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Dari situ Nabi Muhammad dilanjutkan ke Umar bin Khattab melanjutkan ke rumah Nabi Muhammad. Yang tadinya niat mau membunuh, akhirnya Umar bin Khattab masuk agama Islam. Ya, itu adalah atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, nah, kenapa Umar bin Khattab disebut dengan pemimpin yang sangat tegas dan adil? Umar bin Khattab dikenal tegas dan adil karena ia menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ya, terima kasih. Ya, Umar bin Khattab ya dalam memimpin ia tidak melihat dari status sosialnya, baik kaya maupun miskin. Kalau orang itu salah, tetap diperlakukan secara adil. Ya. Jadi kan kalau kebanyakan pemimpin itu ya kadang-kadang ada yang menempatkan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ketika kalian nanti jadi seorang pemimpin, jangan seperti itu. Kalian menjadi seorang pemimpin itu harus amanah di dalam menjalankan jabatan. Ya, oke, ya. Pada kesempatan hari ini, ya, Bapak akan langsung menyampaikan materi, ya. Nah, kenapa sih Bapak harus menyampaikan materi Umar bin Khattab ini? Banyak pelajaran
ya pelajaran atau hikmahnya yang bisa kita ambil dari profil Umar bin Khattab hari ini ya. Maka dari itu tolong perhatikan ke papan bor ya. Di sini Bapak ada materi ya mengenai profil Umar bin Khattab. Oke anak-anak ya. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan profil Umar bin Khattab. Nah, ini ada materi nih ya. Profil Umar bin Khattab sang pemimpin adil dan berani. Ya. Nah, sebagai pendahuluan ya, siapakah sih Umar bin Khattab ya? Sejarah singkatnya, Umar bin Khattab salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan khalifah kedua ya. Khalifah kedua Islam yang memimpin dengan keadilan dan keberanian. Nah, pribadi yang kuat dikenal karena ketegasannya, ya, kecerdasannya dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap Islam, ya. Nah, pengaruh abadinya yaitu memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan pembentukan sistem pemerintahan yang adil. Barudak ya, anak-anakku, kalau menjadi seorang pemimpin itu ya, apa yang Bapak katakan tadi ya, itu menjadi seorang pemimpin itu sangat sulit. Kadang banyak orang yang apa sih? Mendikte atau kayak gimana ya. Otomatis pemimpin itu harus harus menerapkan ya wewenangnya dalam yang adil. Contoh ya, kalau misalkan orang yang kaya ya dia melakukan kesalahan, maka harus diproses dengan adil. Ya, itu orang kaya. Jangan sampai orang yang kaya diproses tidak adil. Nah, sebaliknya, kalau misalkan orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin misalkan diproses dengan hukuman yang sangat besar, itu tidak boleh. Tetap harus diperlakukan secara adil. Ya. Yang misalkan ada yang nyuri kayu bakar diproses 10 tahun, adil nggak? Tidak. Ya, jangan seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya. Masa muda dan keislaman Umar ya. Masa mudanya yaitu masa muda di Mekah ya. Lahir di Mekah, Umar dikenal sebagai pemuda yang kuat, cerdas dan berpengaruh di kalangan sukunya. Perjalanan keislamannya awalnya menentang Islam. Umar kemudian masuk Islam setelah membaca Al-Qur'an menjadi satu pelindung awal dakwah. Nah, ketika ya, Pak, sebelum Umar masuk Islam, barudak anak-anakku, perlu diketahui ya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwanya itu secara sembunyi-sembunyi. Ya. Tetapi ketika Umar masuk Islam, metodenya diganti. Ya, metodenya diganti. Kenapa? Karena kekuatan Islam semakin bertambah. Pada akhirnya, barudak metodenya menggunakan metode secara terang-terangan. Nah, dengan secara terang-terangan, otomatis anak-anakku ya, maka umat Islam semakin hari akan semakin bertambah. Oke, next ya. Kontribusi besar dalam dakwah awal Islam. Ya, pertama adalah pelindung dakwah. Ya. Keislaman Umar membawa kekuatan dan keberanian bagi umat Muslim yang awalnya tertindas. Ya. Persatuan umat ya, memperkuat persatuan dan solidaritas umat Muslim di masa-masa awal Islam. Nah, ketegasannya adalah ketegasan beriman, memberikan contoh ketegasan dalam memegang teguh keyakinan Islam. Ya. Menjadi khalifah kedua, ya, visi dan misi kepemimpinan. Pilihan setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya, jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantinya oleh
oleh Umar bin Khattab. Mempunyai misi, memiliki misi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua adalah kepemimpinan tegas. Gaya kepemimpinan yang tegas, namun bijaksana, membawa stabilitas dan kemajuan. Nah, ya. Lanjut, ya. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab yaitu adalah keadilan sosial, menjamin hak rakyat tanpa memandang status atau latar belakang, kesejahteraan umum, membangun sistem jaminan sosial dan bantuan bagi yang membutuhkan. Lalu, ya, penyebaran ilmu, mendorong pendidikan dan pembangunan masjid sebagai pusat pembelajaran. Ya, itu aja yang bisa Bapak sampaikan ya. Nanti Bapak akan menyuruh kalian ya membuat sebuah presentasi dengan sumbernya. Kalian akan menonton sebuah video yang akan Bapak tayangkan ya tentang perjalanan Umar bin Khattab ketika memimpin atau menjadi khalifah yang kedua ya. Nah, sebab itu Bapak akan memberikan LKPD-nya dulu ya, lembar ya. Oke, aku ya. Untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video ya tentang Umar bin Khattab ya. Nanti setelah itu kalian apa yang ada di video dimasukkan ke dalam LKPD. Nah, kemudian dipresentasikan ya. Bagaimana Umar bin Khattab ya memimpin, kayak gimana ya. Lalu dipresentasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini kelompok pertama nih, kelompok 1. Ya, kelompok 2, maaf, ada 2 lembar nih. Ya. Kelompok 2. Tiga dan 4. Nanti diisinya setelah menonton sebuah video. Selamat menyaksikan. من أين مقدمكم؟ ليش؟ هل انتهى إليكم شيء من خبر العراق وأهل القادسية؟ ما رأينا أحدا في مناسك العربية ويكون الخبر كما قلت. وقد خرجنا من نجد ولم نسمع خبر. عسى أن تقر عينك يا أخي وعيوننا بما نرجو ونؤمل. إن شاء الله. إن شاء الله. لازلت منذ أيام تسأل ماذا ولا تجد جوابا يا أبا، وقد انبسط النهار واشتد الطيف، أفلا ترجع فتقيم حتى يأتيك الخبر بما تحب إن شاء الله. فإن الرسول الصالح إذا شاء لم يخبر، ولن يتقدم بخروجك هذا إلى ظاهر المدينة، ولن يتأخر بمكوثك فيها. Jadi ya, أيكون من أمرهم إذا نزعنا الأرض أن يأتي من المسلمين. أن يأتي من المسلمين. أمر على الثغور والجيوش أمير المؤمنين رفقة من تجار القرية المدينة. ألك أن أحرسهم الليلة؟
يا أمة الله، ما بال هذا الصبي يقف عن الحكام؟ اتق الله واحسن لمصابيه. ولكنك أم سوء، ما لي أرى هذا الصبي لا يفر منذ الليلة من البكاء، وأنا أدعوك إلى إسكاتي ولا تفعلين. يا عبد الله، إني أشغله عن الرضاع وأحاوله على الفطام فيأبى ذلك. وكم عمره في هذا؟ 6 أشهر. ولم تتعجلين فطام؟ إن عمر لا يفرض رزقا إلا لمفهوم. ويحك لا تعجلين على الفطام، وأنا ضمين أن يرجع عمر. أيها الناس، كنت قد فرضت رزقا للفطيم دون القضية، وإني رجعت عن ذلك. فلا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإننا نفرض لكل مولود الفطيم والرضيع، ونزيده كلما اشتد عسره وزادت حاجته إن شاء الله. يا أسلم، نادي بذلك في أعيادنا. هذا كتاب عمرو بن العاص، قد مضى عليه 4 أشهر في حصار القدس، وهي ممتنعة بأسوارها، وكان أقربون الروم على حمية، فلما يأس من النجدة خرج منها إلى مصر. أما أهل المدينة وبطريقها فقد رغبوا في الصلح والعهد والأمان، ولكنهم اشترطوا أن أتولى عقد الصلح لهم بنفسي. فيما تشيرون؟ ما طلبوا الصلح وهم قادرون على حفظ المدينة بعد أن سارت عنهم حامية الروم وأدركهم اليأس، فرأيوا ألا تسير إليهم ليروا أنك بأمرهم مستخف ولقتالهم مستعد. Oke ya, itu adalah video ya mengisahkan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, Bapak akan kasih tugas sama kalian ya. LKPD-nya tolong diisi. Bapak akan kasih waktu 20 menit ya. Ketika sudah beres, nanti perwakilan 3 orang silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya ya. Semua instruksinya sudah ada di LKPD-nya. Bisa dipahami ya? Ya. Boleh dimulai dari sekarang. Kalau sudah beres, silakan dibaca ya. Dibaca dulu, lalu apa nanti landasan yang mau akan dipresentasikan ya. Oke, waktunya 3 menit lagi ya.
Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, ya silakan dipersiapkan siapa saja yang akan maju ke depan, ya tolong dipersiapkan. Nanti siapa yang akan menjadi narasumbernya, ya siap ditunjuk dan memperkenalkan diri anggota yang maju ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum presentasi, Bapak punya ice breaking dulu, ya. Coba tolong semuanya berdiri, ya. Nah gini ya anak ya, kalian pernah waktu di SD pernah tahu lagunya Marina? Tahu nggak? Nah, berarti kalau pernah tinggal mempraktikkan aja ya. Mau? Mau nggak? Nggak, oke ya. Oke ya. Bapak punya ice breaking yaitu tentang Marina ya. Nah kalau ini kan biasanya identik dengan perempuan ya, imut-imut itu ya. Nah, berarti ini adalah disebut Marina. Kalau ini gagah berarti Marijo ya. Ingat. Bapak lihat praktikkan dulu ya. Bapak dulu. Marina menari di atas menara Marina salah Bapak ya. Siap? Bisa? Oke, latihan dulu. Ya 1, 2, 3. Marina menari di atas menara Marina menari Marijo menari di atas menara Marijo menari. Wah, sekarang anak-anak yang bernyanyi tapi harus ikuti gerakan Bapak. Ya, kalau ada yang salah nanti itu akan dihukum. Bisa? Siap? Oke. 1, 2, 3. Marijo menari di atas menara Marina menari di atas menara Marina menari Marijo menari di atas menara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Ternyata masih konsentrasinya bagus ya. Silakan duduk kembali. Ya. Bapak akan ajak ya. Nanti yang akan presentasi silakan maju ke depan ya kalau siap. Oke. Tunjuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Nah, kelompok 3 dulu ya. Silakan. Ya menjadi narasumbernya di tengah ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan saja. Duduk apa berdiri, Pak? Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Natasya dan teman saya belah kanan yaitu Jasmine Salsabila Yudhistira dan sebelah kiri saya teman yaitu Salwa Aulia. Kami dari kelompok 3 siap membawa Anda melihat sosok Khalifah Umar bin Khattab dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya soal sejarah, tapi soal inovasi dan keberanian mengambil keputusan dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Umar bin Khattab di Era Modern. Kami akan mengupas bagaimana prinsip kepemimpinan beliau sangat relevan dalam pengelolaan organisasi dan teknologi masa kini. Mari kita mulai. Nah, kelompok ini akan membahas tentang implementasi dalam kehidupan bertetangga. Kelompok kami berfokus kepada
kepemimpinan sosial dan kepedulian komunitas. Nah, contohnya ada 5 poin, yaitu sebagai berikut. 1. Keadilan. 2. Tanggung jawab. 3. Kesederhanaan. 4. Keterbukaan. 5. Ketegasan. Nomor 1. Keadilan. Contohnya yaitu mengantri dengan sabar di toko kelontong atau tempat umum tanpa mencoba menyerobot urutan. Nomor 2, tanggung jawab. Contohnya yaitu segera melapor kepada ketua RT jika melihat fasilitas umum yang rusak demi keamanan warga lainnya. Nomor 3, contoh kesederhanaannya yaitu menunjukkan sikap ramah dan bersahaja kepada semua tetangga tanpa membeda-bedakan kekayaan. Nomor 5, ketegasan. Contohnya yaitu menegur dengan sopan jika ada tetangga yang membuang sampah sembarangan atau parkir menghalangi jalan. Sekian dari kami. Baik, apakah ada yang perlu kalian tanyakan dari sini? Umar bin Khattab sering berusuk malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya. Apa bentuk nyata dari sikap ini dalam kehidupan bertetangga kita sekarang? Baik, saya izin menjawab. Nilai ini disebut tanggung jawab, mas'uliyah. Bentuk nyatanya adalah memiliki empati, seperti menjenguk tetangga yang sakit atau peka jika ada tetangga yang kekurangan makanan, kemudian memberikan bantuan tanpa menunggu diminta. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa inovasi harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Sebagaimana istijad yang dilakukan oleh Khalifah Umar, jangan takut untuk membuat perubahan positif di organisasi sekolah kita. Sekian dari kelompok 3, jadilah kepemimpinan yang masa depan yang berani dan inovatif. Sampai jumpa. Ya, tepuk tangan semua ya. Oke, yang terakhir, silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisya Najwa Murad dan teman saya di kanan, Christine Lestari, dan teman saya di kiri. Oke. Jika kita bicara soal pemimpin yang paling terbuka terhadap kritik, maka Umar bin Khattab adalah teladannya. Kami dari kelompok 4 akan mengajak kalian berdiskusi mengenai naskah presentasi kami tentang penerapan nilai keterbukaan dan musyawarah di era digital. Kami telah menyusun 5 nilai utama dan tindakan konkret yang bisa kita lakukan sebagai siswa atau anggota OSIS. Silakan diperhatikan ya. Kelompok 4, implementasi dalam dunia digital atau media sosial. Kelompok kami berfokus kepada kepemimpinan diri di dunia maya. Ada 5 poin utama, yaitu keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, keterbukaan, dan ketegasan. Contoh dari keadilan ialah tidak melakukan cyberbullying dan memberikan apresiasi yang jujur atas karya orang lain di media sosial. Yang kedua, memastikan berita yang dibagikan atau share adalah fakta dan bukan hoaks yang merugikan banyak orang. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu atau hal bermanfaat daripada sekedar memamerkan kemewahan. Yang keempat, keterbukaan. Berlapang dada menerima kritik di kolom komentar jika memposting kita dianggap keliru oleh orang lain. Yang kelima, ketegasan. Tegas memblokir konten-konten negatif atau akun yang menyebarkan kebencian agar lingkungan digital tetap sehat. Mengakhiri presentasi ini, kami ingin menekankan bahwa keterbukaan terhadap kritik adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dengan selalu mengedepankan musyawarah dan transparansi, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan demokratis. Sebelum diakhiri presentasi ini, ada yang mau tanyakan? Oke. Di era modern yang penuh dengan hoaks, bagaimana nilai sidik atau kejujuran dan tanggung jawab Umar bin Khattab dapat membentengi kita di media sosial? Oke, pertanyaan cerdas. Jawabannya, sebelum menyebarkan informasi, kita harus melakukan tabayun. Apa sih tabayun? Yaitu cek fakta.
Sebagai pemimpin diri sendiri di dunia digital, kita bertanggung jawab atas setiap jari yang kita ketik. Seperti setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai Umar merasa bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semua. Ya, oke, luar biasa ya, semuanya luar biasa. Penampilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu luar biasa ya. Dalam mempresentasikannya penuh dengan ketegasan ya. Ya, begitulah. Sosok pemimpin itu harus mempunyai wibawa ya, amanah, adil. Lalu ada lagi? Jujur ya. Jadi seorang pemimpin itu harus punya karakter. Karakternya harus peduli terhadap rakyat. Jangan sampai pemimpin itu tidak peduli terhadap rakyat. Nanti rakyatnya mau dibawa kemana? Ya, mudah-mudahan nanti kalian menjadi seorang pemimpin yang amanah, yang berwibawa, jujur. Ya, siapa tahu di antara kalian ada yang menjadi presiden, gubernur, ya. Karena masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian. Ya, betul nggak? Ya, gitu. Nah, untuk bahan evaluasinya, ya, selanjutnya untuk bahan evaluasi, Bapak akan kasih, ya, tugas, evaluasi tugas. Nah, nanti kalian tulis, ya, di buku masing-masing. Sudah ditulis, lalu dikumpulkan. Bapak akan kasih waktu 10 menit. Oke? Siap? Siap. Bapak akan bagikan, ya, soalnya. Silakan nanti diisi, ya. Diisi di kertas selembar ya. Itu soalnya. Silakan diisi ya, kertas selembarnya disobek dulu bukunya. Ya, kemudian di ini. Di situ ada soal, silakan ya. Boleh jawabannya langsung ya, kemudian dikumpulkan, dikoordinir oleh ketua kelompoknya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Bapak ucapkan, Bapak perhatikan dari awal sampai akhir, kalian luar biasa, apalagi ketika kalian berpresentasi ke depan, luar biasa ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin Bapak simpulkan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Bagi Umar, kekuasaan bukanlah alat untuk mencari kemewahan, ya, melainkan adalah beban tanggung jawab yang sangat berat, ya, karena nanti seorang pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bisa dipahami ya? Oke, itu aja dari Bapak. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya, ya, banyak manfaatnya untuk kita semua. Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.